Orang sering berlari mengejar kilau di luar dirinya, padahal kilau itu seperti cahaya senja, indah, namun selalu bergeser. Uang dapat berpindah tangan, jabatan dapat jatuh seperti daun kering, pengakuan dapat menguap secepat tepuk tangan mereda. Dunia luar adalah panggung yang lampunya bisa padam kapan saja. Namun sesuatu yang tumbuh dari dalam, tidak tunduk pada cuaca atau opini. Ia adalah akar, pelan, tersembunyi, namun setia menopang. Pola pikir adalah lentera yang tidak mudah direbut. Keyakinan adalah kompas yang bahkan dalam kabut, tetap menunjuk arah. Kebiasaan adalah air yang mengukir batu sedikit demi sedikit. Keberanian adalah jantung yang berdetak bahkan ketika kita gentar. Maka benar, sukses yang tahan lama bukanlah bangunan yang dibeli, melainkan rumah yang kita bangun dari kata-kata batin, dari keputusan-keputusan kecil yang jarang dilihat orang, dan dari persetujuan diam-diam yang kita berikan pada diri sendiri untuk terus tumbuh. Sukses luar mungkin memberi sorotan, tapi sukses dalam memberi cahaya. 1. Sukses sejati berawal dari kesadaran diri. Sebelum seseorang bermimpi menaklukkan dunia, ia lebih dulu harus menaklukkan medan paling liar, yaitu dirinya sendiri. Kesadaran diri adalah cahaya pertama yang menyingkap jalan. Di dalamnya ada 4 penjaga sunyi. Kesadaran akan kekuatan diri, pengakuan atas kekurangan, kejelasan tujuan, dan nilai-nilai yang dijunjung. Tanpa ini semua, seseorang berjalan dengan peta milik orang lain. Dan banyak yang tersesat bukan karena mereka lemah atau tanpa bakat, melainkan karena mereka tidak pernah bertanya, ke arah mana sebenarnya aku ingin hidup bergerak. Kesadaran diri adalah penjaga energi. Ia menghentikan kita dari menjadi tiruan, dan mengarahkan kita menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Bukan karena dunia meminta, tetapi karena jiwa kita memang menginginkannya. 2. Mengubah pola pikir adalah titik awal perubahan hidup. Tidak ada metamorfosis tanpa perubahan dalam cara kita memandang diri sendiri. Hidup bergerak mengikuti arah pikiran yang paling sering kita pelihara. Seperti sungai yang akhirnya mengikuti bentuk dasar yang dibentuk tanahnya sendiri. Ada 2 pola pikir yang menjadi gerbang kehidupan. Pola pikir statis dan pola pikir bertumbuh. Orang-orang yang kita sebut sukses, seringkali bukan yang paling cemerlang, melainkan yang paling bersedia untuk terus membuka halaman baru dalam hidupnya. Mereka melihat kegagalan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai huruf pertama dari kalimat yang lebih panjang. Jika di dalam diri masih berbisik suara-suara samar, aku tidak bisa, aku tidak layak, aku selalu gagal, maka dunia luar tidak akan banyak menolong, sebab tidak ada tangan yang bisa menarik kita naik, ketika pikiran kita sendiri sedang mendorong kita tenggelam. Perjalanan menuju sukses adalah perjalanan menguasai ruang paling sunyi, ruang dialog internal. Ketika suara batin berubah, arah hidup ikut berubah. Disitulah perubahan sejati dimulai, senyap, tapi menentukan. 3. Keyakinan diri, pondasi yang menuntun keberanian. Keyakinan diri bukanlah ketiadaan rasa takut. Ia justru lahir di tengah rasa takut, seperti api kecil yang tetap menyala meski angin mencoba memadamkannya. Keyakinan adalah kemampuan untuk berkata pada diri sendiri, aku mungkin gentar, tapi langkah ini tetap harus diambil. Orang yang mempercayai dirinya memiliki ciri-ciri yang sunyi namun kuat. Mereka melihat peluang di tempat orang lain hanya melihat risiko. Mereka mencoba hal baru, meski belum ada peta yang jelas. Mereka bangkit lebih cepat, sebab mereka tahu jatuh hanyalah jeda, bukan kesimpulan. Mereka bertahan, bahkan ketika dunia tampak memilih mundur. Sukses tidak pernah menjadi milik mereka yang paling berbakat saja. Seringkali ia memilih mereka yang memiliki kesetiaan paling panjang pada proses yang melelahkan. Mereka yang percaya bahwa setiap langkah kecil, meski gemetar, tetap menggerakkan hidup ke depan. Keyakinan diri adalah pondasi yang membuat keberanian menjadi mungkin. Tanpanya, bahkan mimpi yang paling indah pun akan tetap menjadi angan.
Dengannya, jalan yang terjal sekalipun menjadi bisa dilalui. 4. Kebiasaan kecil yang konsisten, menghasilkan perubahan besar. Rahasia sukses hampir tidak pernah berkilau. Ia jarang tampil megah di panggung besar, lebih sering bersembunyi di sudut-sudut kecil kehidupan. Di tindakan sederhana yang kita ulang setiap hari, sampai menjadi bagian dari detak diri kita sendiri. Langkah-langkah kecil itu tampak remeh. Membaca 10 halaman, latihan 20 menit, menulis target harian, merapikan tempat tidur, ataupun bersyukur sebelum menutup mata. Namun justru disitulah kekuatan bekerja diam-diam. Kebiasaan kecil menanamkan ritme, dan dari ritme tumbuh disiplin, mata uang yang paling berharga, untuk membeli kebebasan dan keberhasilan. Banyak orang menunggu perubahan besar datang seperti badai, padahal hidup lebih sering berubah melalui setetes hujan yang jatuh di tempat yang sama, hari demi hari. Konsistensi kecil adalah arsitek yang tak terlihat, yang perlahan mengukir diri kita menjadi versi yang lebih kokoh tanpa kita sadari prosesnya. Perubahan besar bukanlah keajaiban. Ia adalah akumulasi langkah-langkah kecil, yang dengan sabar kita ulang hingga akhirnya membentuk takdir. 5. Mentalitas tanggung jawab, tidak menyalahkan dunia. Ini adalah kunci yang jarang bersinar, namun justru membuka pintu paling besar. Seseorang akan sulit maju jika masih sibuk menunjuk keluar dirinya. Menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan masa lalu, atau merasa dunia terlalu condong ke sisi yang bukan miliknya. Menyalahkan memang melegakan sejenak, tapi itu seperti menyerahkan kemudi kepada badai yang tidak pernah peduli pada arah hidup kita. Saat kita berhenti menyalahkan, kita tidak sedang menyetujui apa yang terjadi. Kita hanya memutuskan bahwa hidup tidak boleh ditentukan oleh sesuatu di luar kendali. Dan di titik itu, tanpa suara trompet, tanpa sorotan lampu, kendali kembali ke tanganmu. Tanggung jawab bukan hukuman, melainkan kekuatan. Ia tidak mengatakan bahwa semuanya salahmu, tapi ia memberi keberanian untuk berkata, apapun yang terjadi, aku memilih menentukan langkahku sendiri. Dari keputusan itulah arah hidup berubah, pelan namun pasti. Seperti kapal yang berputar derajat demi derajat, menuju lautan yang lebih tenang. 6. Integritas dan keaslian diri. Banyak orang tampak bersinar dari luar, namun membawa kehampaan sunyi di dalam dada. Bukan karena mereka gagal, melainkan karena mereka mengejar piala yang sebenarnya tidak pernah mereka inginkan. Sukses sejati bukan sekadar pencapaian, melainkan kesetiaan kepada diri sendiri. Ia tumbuh dari kejujuran pada batin sendiri, dari hidup sesuai nilai yang dijunjung, tidak memakai topeng hanya demi diterima, dan dari keberanian menjadi diri sendiri tanpa kehilangan arah. Keaslian diri adalah rumah yang tidak bisa dibangun orang lain untukmu. Ia memberi tempat bagi napas untuk beristirahat, bagi hati untuk tenang, dan bagi pikiran untuk jernih. Dan dari ketenangan itulah, seseorang memperoleh bahan bakar untuk menempuh perjalanan panjang. Karena yang berjalan dengan topeng akan cepat letih, sementara yang berjalan dengan wajahnya sendiri, akan menemukan kekuatan yang tak mudah runtuh. Keaslian diri bukan sekadar pilihan, melainkan pondasi bagi hidup yang tidak mudah goyah. 7. Tujuan hidup yang selaras dengan nilai diri. Ketika tujuan hidup hanya ditenun dari harapan orang lain, hasilnya seringkali hanyalah lelah yang tak terlihat. Stres, tekanan, dan kepenatan mental yang terus menghantui. Namun ketika tujuan lahir dari nilai-nilai yang hidup di dalam diri, segala langkah menjadi lebih dari sekadar rutinitas. Kamu bekerja dengan semangat yang tulus, kamu lebih tahan menghadapi rintangan, kamu menemukan makna di setiap proses, bahkan dalam kesulitan. Tujuan yang datang dari dalam bukan hanya memberi arah, ia memberi alasan-alasan yang cukup kuat untuk tetap melangkah meski dunia berusaha menarikmu ke jalur yang lain. Hidup yang selaras adalah simfoni antara keinginan hati dan tindakan nyata, dan disinilah energi sejati untuk terus bergerak lahir. 8. Kekuatan refleksi diri dan evaluasi rutin.
Orang-orang yang bertumbuh dan sukses, bukan sekadar bergerak maju. Mereka berhenti sejenak untuk melihat ke dalam diri. Mereka menanyakan dengan jujur, apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki, apa yang harus ditinggalkan, ataupun apa yang bisa ditingkatkan. Refleksi diri adalah cermin yang menyingkap lebih dari sekadar bayangan. Tanpa cermin itu, kita bisa terus melangkah, tetapi tak pernah tahu apakah arah kita benar, atau hanya mengikuti jejak langkah orang lain. Dengan evaluasi rutin, setiap langkah menjadi sadar, setiap keputusan menjadi terarah, dan perjalanan panjang tidak lagi sekadar bergerak, tetapi bergerak menuju makna yang sejati.